ya, terutama Bu Haji Salma, Bu Haji Ramla, ya, MC-nya juga ya Bu Haji Mariana, ya semoga sehat selalu, ya. Terus juga tidak lupa juga sebetulnya ibu-ibu yang membawakan makanan dan minuman, ya itu saya sangat bersyukur sekali karena sudah terbantukan. Dan juga yang di belakang layar ada Bu Ai dan Bu Aap gitu, masya Allah, semoga sehat selalu ya. Belum nyampe gitu. Mau jalan katanya tapi ke Bandung dulu katanya. Gitu. Oke, yang pertama-tama alhamdulillah ya Allah syukurillah kita semua diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang alhamdulillah bisa menaungi ibu walaupun masih belum jauh dari layak, masih jauh dari kata layak. Ya, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Baginda Muhammad SAW, yang mana dengan kegigihan beliau kita semua bisa merasakan nikmat Islam dan iman sampai saat ini, Bu. Ya, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah ibu-ibu semua bacakan, ya dari tahlil, ya dari Rawi Asyraf Al-Anam, ya dan Yasin dan lain sebagainya, ya yang memang itu diniatkan pertama untuk diri kita terlebih dahulu, ya kedua untuk Shabibul Bait, ya dan hajat-hajatnya, dan juga tetap kembali pada umumnya ke ibu-ibu semuanya, gitu ya. Nah, tidak lupa juga yang kedua, sembari sambutan saya ingin menyampaikan beberapa patah kata, Bu, ya. Nah, saya ingin melanjutkan tadi, Bu. Kenapa tadi kok saya ketawa ya gitu? Ya, karena saya sedang karena saya sedang mengingat-ingat rahmatnya Allah itu besar sekali, gitu. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Rahmat Allah itu besar sekali. Karena tadi melihat ibu-ibu, ya semangatnya besar sekali. Ya, datang ke majelis zikir yang di situ Nabi Muhammad sudah janji kalau ada majelis zikir, ya kita semua dilindungi sama sayapnya malaikat, dikasih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, sama Bu, satu lagi Bu yang paling lucu, kita tuh disebut satu-satu, Bu, ya sama Allah. Malaikatnya nyatet nih, terus nyebut satu-satu. Misal Bu Aap tadi ngapain? Bu Aap tadi baca tahlil. Oh iya. Nah, terus tadi Bu yang itu ngapain? Nah, Bu yang itu lagi bersih ya. Ibu itu ngapain? Oh ini ibu yang tadi narikin duit arisannya. Pak. Itu dicatat, Bu, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, semuanya tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah janji, ya kepada hambanya tetap kita semua akan mendapatkan. Ibunya ketawa terus. Kira bisa. Udah gitu ibunya ngeliat ini kan udah ada isinya gitu. Dikasih bisa 2. Ya. Nah, itu dia. Nah, makanya saya jujur kalau ada majelis zikir kayak gini, saya tuh nggak berani dekat. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad sendiri menyebutkan majelis zikir itu riyadul jannah, taman-taman surga. Ya, taman-taman surga. Jadi perintahnya Nabi, kalau melewati taman surga, hatinya harus gemeter, hatinya harus tunduk, harus takut. Nah, sama sahabat ditanya, emang apa taman surga? Yaitu adalah perkumpulan orang-orang di zikir. Nah, kurang lebih dan itu, Bu. Ya, jadi kan kita sekarang sudah beda, Bu, jauh zamannya, Bu. Ya mungkin kalau orang zaman dulu itu kalau ada majelis itu dia mungkin nonton motornya, sekarang mah bus kayak gitu ya, udah tahu ya, artinya udah jauh seperti itu ya. Nah, itu dia yang kedua. Terus yang ketiga, karena ini berkaitan dengan 4 bulan istri saya, alhamdulillah ya, semoga sehat selalu ya, dijaga sama Allah ya. Nah, tentang anak, Bu, ya saya ingat ceritanya Bunda Maryam ya, ketika dikasih anak Nabi Isa itu sudah patah semangat gitu, karena memang di situ fitnahnya besar
ya. Nah, Bunda Maryam, Sayyidina Maryam itu dijaga sama Allah, tapi ujuk-ujuk malah ditiupkan ruh untuk diisi ke rahimnya. Nah, itu kan fitnah, ya. Nah, tapi bagaimanapun Sayyidah Maryam itu masih tetap tabah, ya. Karena apa? Ingat di situ di surah Maryam itu disebut, Bu, ya. Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Udah, kata Allah itu udah gak usah ini apa namanya? Gak usah sedih. Ya, aku sudah buatkan kamu pepohonan, sungai untuk kamu minum, untuk kamu makan. Sudah cukup jaga anak yang bernama Isa binti Maryam. Ya, nah jadi itu kekuatannya. Ya, dan yang paling penting lagi, anak itu tidak jauh dari dua hal untuk orang tua. Ya, kalau tidak menjadi penyejuk dan penggembira orang tua, ya jadi penguji dan fitnah untuk orang tuanya. Ya, nah makanya kan kalau kita sering berdoa itu ada doa yang namanya doa di dalam Quran itu Rabbana hab lana min azwajina terus wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu kan sering ibu baca semua. Kalimat qurrata a'yun itu menyejukkan mata kita, menyejukkan hati kita kalau melihat anak. Siapa Bu yang enggak melihat melihat anak itu enggak sejuk hatinya? Pas waktu kecil, punya sedih sekali gitu ya. Tapi nanti sudah besar punya dikelin kayak gitu. Ya, punya gitu ya Allah, kok sudah makin gede saya mau ditinggal malahan seperti itu ya. Jadi tetap apa menyejukkan hati, tapi ya ada berbeda begitu ya. Segala waktu beda gitu ya. Kemudian anak itu perhiasan. Di dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, ya. Harta dan anak itu harta kekayaan di dunia. Loh, kenapa saya bilang gini? Bu, coba kalau misalkan ketemu sama orang, apakah ibu ditanya mobilnya berapa? Apakah ditanya rumahnya besarnya berapa? Enggak, Bu. Kalau yang ditanya anak, Bu. Itu, ya. Anak, udah berapa anakmu? Ini udah urus. Soal kaya miskin udah urus itu. Anakmu udah berapa? Gitu ya. Nah, makanya itu memang salah satu yang membuat kita ya itu mempunyai harga diri. Makanya kalau misalkan kita sudah punya anak, ya maka anak kita dijaga. Ya, selayaknya harta benda kita. Ya, dijaga dengan baik. Kalau yang belum punya, kita selalu doakan agar orang itu mendapatkan keturunan. Jangan diomongin, Bu, gitu. Kasihan, Bu. Ya, nanti malah stres lagi, nanti malah kepikiran. Ya, karena anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, nah itu kalau penyejuk, Bu, sisi penyejuk. Ada lagi sisi fitnahnya, sisi ujiannya, ya. Manakala anak itu kalau sudah besar, maka ada satu titik ibu dan anak sudah mulai berbeda pikiran. Ya, terutama anak itu menghadapi zaman yang mana ibu sudah tidak menghadapi itu lagi. Semisal zaman ini zaman milenial, ibu beda, ya. Jadi kadang kalau misalkan lagi berdebat, itu ketemu aja permasalahannya, atau lagi diskusi ketemu. Kenapa? Karena ya itu tadi, anak sudah menghadapi perkembangan zaman yang berbeda, sehingga memang kita harus menguatkan kesabaran kita, ya, karena bagaimanapun anak itu merupakan ujian, ya. Nah, ini saja yang ingin saya sampaikan, sepatah dua kata patah, ya, dipatah-patahin sudah Bu ya. Dokumennya kan namanya banyak patah gitu ya. Dan ya semoga saja terus konsisten apa yang dilakukan ya sampai nanti ya, sehingga nanti di hari kiamat kita bisa bertemu lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Saya tutup akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lagi ke MC.